Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala qutbul isyad wa ghatil ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Man nadhara ila dunya bi'ainai ra'sih, siapa orang yang melihat dunia, coba duduknya, coba jangan bingung senden ya, dipenuhi di muka. Ya, yang tua senden tidak apa-apa, yang muda senden malas itu namanya. Man nadhara ila dunya bi'ainai ra'sih, siapa orang yang dia tadi menyaksikan melihat dunia dengan kedua matanya, dengan kedua mata kepalanya, mata zahir, ro'a, maka dia menyaksikan dunia ini gururan, tipu daya. Sudah? Mana? Ada betul kan ini? Ajharu Jailin khamsah khamsin hikmah sakhir aglak. Wa qala Allah anu sakhir aglaka, patuhkan akal kamu, li ilmik, untuk ilmu kamu. Akal kamu maju sini. Tak ada yang tempat kosong kok. Biasaan nanti nih. Sakhir aglak li ilmik, patuhkan akal kamu, li ilmik, untuk ilmunya kamu. Jadikan ilmu kamu mengatur akal kamu. Wasakhir nafsaka li'aglik, patuhkan diri kamu untuk akal kamu. Jadikan akal kamu mengatur diri kamu. Ada akal, ada ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu yang membuat kamu taat kepada Allah, ilmu yang membuat kamu patuh kepada Allah, ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Akal untuk mengatur kehidupan kamu dunia, diri kamu. Ilmu untuk mengatur akal kamu supaya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibalik, ilmu diatur sama akal. Jangan-jangan nanti akidahnya bisa berubah nantinya. Bisa berubah. Gambaran. Ketika kamu tadi itu berpakaian, maka aturlah dengan ilmu pakaian yang halal bagi kamu. Oh, laki-laki nggak boleh sutra. Oh, laki-laki nggak boleh pakai emas dan perak. Ilmu. Kemudian adapun misalnya model, oh laki-laki pakai sarung, pakai baju takwo, warnanya yang bagus itu apa, modelnya yang paling tepat itu bagaimana. Paham nih ya? Oh, untuk perempuan pakai abaya, warnanya bagaimana. Ilmu mengatur akal, akal mengatur diri. Mau bangun rumah atau masjid misalnya, lihat ini
Tanahnya milik siapa nih? Bahannya harus halal. Kemudian akal mengatur, oh modelnya begini, oh ketinggiannya begini, oh catnya demikian, oh kamarnya harus demikian. Ini diatur oleh akal. Akal disetir dengan ilmu, baru kehidupan ini diatur oleh akal. Aturannya harus begitu. Untuk diri kamu kesehatan, oh saya makan harus bergizi. Oh ini makan yang harus aku tinggalkan. Oh ini harus kurangi. Oh ini harus aku tambah. Ini akal. Tapi disetir sama ilmu. Ya jangan babi, jangan darah, jangan rezeki yang haram, dan seterusnya dan seterusnya. Ilmu mengatur akal, akal mengatur diri kita. Begitu. Paham? Begitu juga ada yang disebut orang disebut arbabul atau ahlul ilm dan ahlul aql. Ahlul aql ini misalnya orang siasa, orang politik, mengatur pemerintahan, itu perlu ahlul aql, ekonomi, pertanian, kesejahteraan, keuangan, ini ahlul aql. Teknologi, komputer, ini aql. Tapi itu harus didasari, harus disetir oleh al-ilm. Tanya sama oleh ilm, hukumnya apa ini? Muamalah demikian ini hukumnya bagaimana? Sah dan batalnya, fasidnya bagaimana? Nah, ini semuanya diatur oleh ahlul aql. Kalau ahlul ilm itu ulama, ahlul aql itu bisa dikategorikan umara, juga bagian daripada ahlul aql. Yang mengatur umara itu ulama. Artinya umara harus tanya, halal enggak? Menurut agama bagaimana? Dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan teratur kehidupan begini. Jangan dibalik. Ulama diatur sama umara. Carikan hukumnya supaya halal bagaimana? Akhirnya bongkar-bongkar dalil nantinya. Padahal udah jelas. Carikan bagaimana hukumnya bisa. Ini nggak benar. Karena itu katakan sakhir aglaka li'il, akal kamu, kecerdasan kamu, jadikan patuh mengikuti aturan ilmu. Akal kamu fungsinya adalah untuk mengatur badan kamu dan kehidupan kamu di duniawi. Ilmu kamu yang mengatur akal kamu. Karena itu Allah menjadikan manusia itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifah di situ? Nabi Adam. Kenapa kok Nabi Adam menjadikan khalifah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Adam dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jadikan khalifah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemuliaan ilmu ini yang akhirnya menjadikan Nabi Adam jadikan khalifah di atas bumi ini. Ya. Tapi dulu Nabi Adam bukan karena belajar di universitas atau ada gurunya, langsung Allah memberikan ilmu. Seketika itu langsung tahu Nabi Adam al-asma' kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Karena itu penting sekali untuk memposisikan ilmu dan akal tadi itu. Jika manusia itu punya ilmu dan akal sempurna, jika manusia itu punya ilmu dan akal, itulah imam, itulah muqtadabih, itulah panutan. Sudah ahlul ilm dan ahlul aql. Kenapa? Karena dia akan bisa mengelola bagaimana ilmu ini bisa menjadi manfaat. Digambarkan begini, ilmu itu seperti mal.
harta. Akal itu seperti ar-rusyud. Akal itu seperti ahli dalam dagang, ahli dalam mengelola keuangan. Orang punya harta dan ahli dia itu bekerja, banyak untungnya. Punya ilmu, kemudian punya agal, punya kecerdasan. Wih, ini betul-betul manfaat ini ilmunya nantinya. Punya ilmu tapi tidak punya agal. Ngomong ngelantur, ngomong ngabur, sikap yang tidak benar, asal-asalan. Ini punya ilmu, tidak punya agal, tidak punya akal. Ini sama dengan orang punya harta tapi nggak pinter, dia menjalankan duit. Ya hartanya nggak berkembang atau bisa habis. Bisa habis. Ilmu nggak manfaat nantinya. Untuk dirinya atau justru nanti dia akan menjadi orang seperti bodoh walaupun punya ilmu, walaupun apal macam-macam. Ada orang cerdas tapi nggak punya ilmu, pinter dagang, pinter bekerja, pinter tijarah, tapi dia tadi itu nggak punya harta, ya percuma. Cerdas, nggak punya apa-apa dia. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Karena itu sempurna itu, muqtadabih, panutan itu punya ilmu dan punya al-aql. Punya ilmu dan punya ahlul ilm wa ahlul aql. Itu penting ya. Ahlul ilm punya aql. Karena itu sempurnakan kalau punya ilmu itu dengan aql. Kalau punya aql lengkapi dengan ilm gitu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in da'amah wa da'amatul mu'min al-aqluh. Nah, fa bi qadri aqlihi takunu ibadatu rabbih. Nilai ibadah itu sesuai dengan ukuran akal. Nih, nilai ibadah sesuai dengan ukuran akal. Ini tak kasih gambaran. Ada orang sedekah. Ada orang sedekah baik. Ketika tanpa akal, yang penting keluar duit. Tapi ketika punya akal, dia cari yang paling utama disedekahkan kepada siapa? Al-Garibil Agrab, kerabat yang paling dekat dulu. Kemudian Al-Atqa, yang paling takwa. Kemudian yang paling membutuhkan, al-ahwaj, yang paling membutuhkan. Dia cari yang paling tepat. Ini adalah ibadah terukur dengan akal. Ibadah terukur dengan akal. Berangkat umroh, asal berangkat. Tapi kalau dengan akal lain lagi, dia terukur. Dia tidak akan menjadikan waktunya sia-sia. Pumpung-pumpung ada di Mekah, pumpung-pumpung ada di Madinah. Dia tidak mau sia-sia. Bil aql. Bahkan diukur, mana yang lebih afdal, umrohku atau aku gunakan yang lainnya. Umrohku atau aku gunakan yang lainnya. Yaitu diceritakan ada seseorang izin sama syekhnya, sama gurunya untuk umroh atau haji. Orang dulu itu semuanya izin dengan syekh. Cuma murid ini memprogram syekhnya nurut sama dia, bukan dia nurut sama syekh. Ini kadang-kadang murid yang ya katanya pintar tapi sebetulnya bodoh ya. Ya apa caranya syekh dukung sama dia, bukan dia tadi itu apa kata syekh. Ini murid dia izin untuk haji. Kata gurunya, untuk apa nanti haji? Anak cari ridho Allah, anak cari pahala besar, anak cari ibadah kepada Allah SWT. Dan ini sudah pernah haji dia. Kata gurunya, mau nggak dapat ridho Allah, nggak jauh-jauhin deh.
Mau nggak dapat pahala yang lebih besar? Apa katanya? Mana duit hajinya deh? Ini banyak santri-santri yang butuh biaya ini sekarang. Ini banyak ustadz-ustadz yang butuh biaya sekarang. Mana? Kata dia, ana lagi semangat untuk haji. Senyum gurunya. Benar apa yang dikatakan? Abal malu an yakhruj illa min haidu dakhal. Harta itu memang enggan keluar kecuali sesuai dengan masuknya. Masuk nggak beres, keluar nggak beres. Masuk nggak beres, keluar nggak beres. Karena itu pakai akal dalam beramal. Pakai akal diukur dengan ilm. Nah itu ibadahnya orang yang berakal lebih tinggi, lebih berbobot, lebih kuat, lebih berkualitas daripada ibadahnya orang yang tidak akal. Nah, coba perhatikan di dalam firman Allah, orang yang kalau tidak menggunakan akal. Allah berfirman, "Lau kunna nasma'u au kunna na'gilu au na'gilu ma kunna min ashabis sa'ir." Lau kunna nasma'u au na'gilu ma kunna min ashabis sa'ir. Orang-orang fajir itu, orang masuk neraka, dia menyatakan, kalau seandainya kami mau mendengar ajaran Allah dan kami berakal, nggak mungkin kami masuk neraka. Kami bukan menjadi orang yang masuk neraka, penghuni neraka. Ini karena kenapa? Tidak memakai akal, pakai nafsu. Nafsunya kamu, dirinya kamu atur dengan akal, akal diatur dengan ilm. Nah, orang kalau agil itu, apapun keadaannya di atas dunia dia beruntung, dia menjadi hebat. Mau dia kaya, agil, dia punya akal, maka dia akan menggunakan kekayaannya untuk sababul qurub ilallah, untuk menjadi sabab untuk dekat kepada Allah. Mau dia fakir, kalau dia punya akal, dia akan dengan kefakirannya usul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia jadi pejabat, mau dia jadi rakyat, mau apapun keadaannya, kalau dia tadi itu adalah menjadi orang yang agil, punya akal, dia akan bisa bermanfaat dan dia akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting sekali ya, untuk menggunakan akal dengan sebaik mungkin, dengan sebaik mungkin. Jangan menjadi orang yang bodoh, jangan menjadi orang bodoh. Termasuk orang yang akal yang dikatakan oleh Nabi ini, orang berakal itu al-kayyisu ay al-aqilu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang dana hasabah, yang menghisab, yang memperhitungkan dirinya setiap saatnya. Wa amila lima ba'daud, dan beramal untuk setelah mati. Perhatikan dua hal. Pertama, muhasabah. Muhasabah terhadap diri. Penting loh itu, muhasabah. Umurku semakin bertambah. Berarti apa? Matiku semakin dekat. Aku semakin tua. Berarti apa? Aku semakin lemah. Ketika menjadi orang semakin lemah, jangan tambah lemah ibadahnya. Pumpung tidak tambah lemah, akan semakin lemah, semakin gak kuat nantinya. Ketika kamu tadi itu dekat dengan mati, jangan kamu itu kurang bersemangat. Justru semangatlah, karena sebentar lagi kamu akan mati. Paham ya? Nah, karena itu kalau manusia itu mau memuhasabah dirinya, dia akan menjadi orang yang bersikap wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk setelah mati. Amalnya manusia itu ada yang berhenti dengan kematian, ada yang manfaat setelah mati. Beramal untuk manfaat setelah mati. Amila lima ba'dal maut. Bukan amila
5 qablal maut. Kalau bangun rumah yang bagus, mati, tidak menjadi rumahnya dia. Tidak 5 ba'dal maut ini. Kalau dia tadi itu beli tanah yang luas, kalau mati, tidak akan menjadi miliknya dia, bukan 5 ba'dal maut. Tapi ketika dia tadi itu menggunakan zikir, disedekahkan hartanya, kemudian bangun masjid atau yang lainnya, ini amilah 5 ba'dal maut. Hadal kayis. Ini orang yang cerdas. Sehingga ketika dia mati, dia mendapatkan itu semuanya. Karena itu jadikan semua yang kamu miliki 5 ba'dal maut. Amal 5 ba'dal maut. Maka kamu akan menjadi orang cerdas. Hatta anaknya kau. Jadikan anak yang doakan kau kalau kamu mati. Jadikan anak yang dia tadi itu anak yang soleh. Kenapa? Karena dia manfaat 5 ba'dal maut. Nah, ini yang disebut al-baqiyatus shalihat. Sebagian ulama mengartikan al-baqiyatus shalihat al-arifin ya. Itu adalah semuanya jadikan soleh. Hartanya kamu jadikan al-baqiyatus shalihat. Dunianya kamu jadikan al-baqiyatus shalihat. Anaknya kamu jadikan al-baqiyatus shalihat. Yang kekal dan bagus. Artinya manfaat sampai akhiratnya kamu. Dunia ini fani ya. Tapi ketika kamu jadikan amal jadi al-baqiyatus shalihat dunia ini. Anaknya kamu pasti akan mati atau kamu tinggal mati. Tapi ketika kamu jadikan anak yang soleh jadi al-baqiyatus shalihat. Tuh lihat bagaimana yang ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh. Al-baqiyatus shalihat. Diteruskan sama anaknya, teruskan sama cucunya, teruskan sama canggahnya, terus gitu. Jadi al-baqiyatus shalihat. Jadi al-baqiyatus shalihat. Karena itu penting ya bagi kita untuk memahami akal ini berharga. Tapi akal ini bisa menjerumuskan kamu nanti ke yang tidak baik ketika tidak disetir dengan ilmu. Jangan ilmu diatur sama akal, tapi akal diatur sama ilmu. Kehidupan kamu di atas dunia diatur oleh akal kamu. Cara kamu tadi itu beramal diatur dengan amal kamu. Diatur untuk apa? Mendapatkan yang lebih afdol, mendapatkan yang lebih berkualitas dan seterusnya. Wallahu a'lam.